Selamat pagi, selamat malam, dan juga selamat sore, selamat siang, kapanpun Anda menonton video ini. Sebelum kita mulai materi yang disiapkan oleh PC, saya ingin mengucapkan satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Bung Karno, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan kita, seluruh juri, dan juga siapapun yang menonton video ini. Saya di sini akan membawakan sebuah materi yang diberikan oleh PC Demak, yaitu tentang akhlak bagi seorang pemuda. Sebelumnya saya akan membicarakan apa itu akhlak terlebih dahulu. Akhlak yaitu jiwa atau sifat yang melekat pada seseorang yang berupa hal baik ataupun hal buruk terhadap Allah, yaitu berupa iman dan juga takwa, dan juga terhadap manusia, jujur, amanah, sabar, DLL. Akhlak secara bahasa itu dari kata khulq atau yang berarti budi pekerti atau karakter, dan secara istilah akhlak yaitu jiwa atau sifat seseorang yang bisa keluar tanpa berpikir panjang atau secara spontan. Nah, akhlak itu dibagi menjadi dua, ada akhlakul karimah dan juga akhlakul mazmumah. Nah, kali ini kita akan membahas akhlakul karimah karena tema pada kita kali ini ada akhlakul karimah tentang pemuda. Nah, kenapa begitu pentingnya akhlakul karimah bagi seorang pemuda? Perlu kita ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini karena apa? Karena menyempurnakan akhlak manusia. Karena begitu pentingnya akhlak bagi diri seseorang, bahkan sampai harus Rasul dan juga Nabi terhebat yang Allah turunkan langsung untuk memberi hidayah kepada manusia. Karena pada zaman itu betapa rusaknya akhlak-akhlak manusia yang sangat-sangat naudzubillah min dzalik, bahkan kepada sesama manusia tidak saling berbudi pekerti yang luhur, tidak saling berbudi pekerti yang baik. Karena akhlak itu bisa dilihat dari seseorang, bahkan dari hal yang kecil. Seperti apa? Seperti kesandung contohnya. Kita jika terbiasa dengan akhlak yang buruk, kita kesandung, diar, wah, hewan berkaki empat yang suka menggonggong, pasti yang kita ucapkan adalah hal-hal yang buruk. Tapi jika kita memang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, jika kita kesandung, pasti yang dibilang orang Allah Akbar, Astagfirullah. Kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena apa? Itu sudah menjadi hal yang biasa kita ucapkan, sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Nah, karena apa? Bahkan serupawan-rupawannya manusia, secantik-cantiknya manusia, setampan-tampannya manusia, sebanyak uangnya manusia, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau memang tidak ada akhlak karimah yang dimiliki, pasti tidak lain dan tidak bukan, dia tidak akan dihormati. Bahkan Al-Khwarizmi mencontohkan bahwa akhlak itu adalah angka 1, dan tampang yang rupawan itu angka 0 di belakangnya, kekayaan itu angka 0 lagi di belakangnya, dan jabatan itu angka 0 lagi di belakangnya. Dan jika hal ini tidak dibarengi dengan akhlak, maka yang tersisa hanya apa? Hanya 0, hanya sebuah angka kosong yang berdiri sendiri tanpa ada nilai yang ternilai di sana. Maka kita sebagai pemuda yang masih memiliki ilmu pengetahuan, masih diberi Allah nafas untuk hidup, masih diberi kesehatan, alangkah baiknya bagaimana kita menghormati seseorang, alangkah kita menghormati kepada siapapun, alangkah kita menghormati juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana contohnya? Kita dengan iman dan juga takwa itu merupakan akhlakul karimah kita kepada Allah. Seperti kita halnya sholat, seperti halnya kita puasa, seperti halnya kita zakat, seperti halnya kita haji dan yang lain-lain, itu merupakan akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa?
menghormati dan juga menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemuda Nahdien, sebagai pemuda PPNU, pemuda-pemudi, rekan-rekan kita semua, alangkah baiknya kita menjadi seseorang yang berakhlakul karimah agar kita selamat di dunia dan juga akhirat. Sekian dari saya. Ada tutur kata yang salah, ada tutur kata yang mungkin menyakiti hati Anda, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.